Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa usallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala man ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin wa arsalahu ila an-nasi kaffah basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku, para peserta kajian online Masjid Al-Irsyad yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dilimpahkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Sehingga kita telah melewati 10 hari yang pertama bulan Ramadan. Dan hari ini kita memasuki 10 hari yang kedua. Hari ke-11 bulan suci Ramadan. Dan sudah sepantasnya kita berada di paruh kedua. Ya, bagian yang kedua, episode yang kedua bulan suci Ramadan ini kita gunakan sebaik-baiknya untuk muhasabah, introspeksi. 10 hari yang telah kita lalui ini begitu cepat. Waktu yang berlalu, roda waktu yang terus berputar, sudah sampai mana ibadah kita kepada Allah? Sudah sampai stasiun apa? Sudah membawa bekal seberapa banyak? Sudah berapa juz Al-Quran yang kita baca? Sudah berapa kajian ilmu yang sudah kita simak dan kita dengarkan dari para guru, dari asatidz? Dan yang paling penting adalah sudah seberapa banyak amal yang kita lakukan selama proses perjalanan ibadah Ramadan yang sangat indah ini. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga, para sahabatnya, dan mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada kita semua pengikutnya, umatnya dari masa beliau hingga akhir zaman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Para pemirsa peserta kajian online Ramadan Masjid Al-Irsyad Surabaya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini di pertemuan yang kedua dalam kajian tafsir An-Nabulsi, tadabbur ayat-ayat Allah di dalam An-Nafas, di dalam jiwa manusia, wal kaun dan alam semesta, wal hayat dan kehidupan. Kita akan mengkaji dan mentadabburi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 51. At-Taubah ayat 51. Allah taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Ya. Katakanlah wahai Muhammad, lan yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan menimpa musibah kepada kami illa ma kataballahu lana, kecuali apa yang telah ditetapkan, yang telah Allah tulis bagi kita. Huwa maulana, dialah pelindung kami. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah hendaklah orang-orang yang beriman itu berserah diri atau bertawakal kepadanya. Mari kita simak penjelasan di dalam kitab tafsir An-Nabulsi yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ratib An-Nabulsi hafizahullah. Ayat ini sangat penting bagi kita dalam
memaknai setiap peristiwa yang kita alami. Semua yang terjadi pada diri manusia, bahkan alam raya ini, semua terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa indahu mafatihul ghaib. Dalam surah Al-An'am ayat 59 Allah Ta'ala berfirman, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Di sisi Allah sajalah kunci-kunci perkara yang gaib. Yang gaib kemarin pertemuan pertama setelah kita jelaskan. Apa itu iman bil gaib? Pengertian al-gaib itu. Ya. Kunci-kunci semua perkara yang gaib ada pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. La ya'lamuha illahu. Tidak ada yang tahu perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada yang mengaku, mengklaim dirinya tahu perkara yang gaib, tahu masa depan, tahu persoalan rejeki, tahu persoalan jodoh manusia, tahu persoalan hidup mati, tahu persoalan semua yang akan terjadi di dunia ini, berarti dia telah mengambil alih kekuasaan Allah, mengambil alih ilmunya Allah, mengambil alih izin dan otorisasi dari Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua peristiwa yang terjadi di seluruh jagat raya ini. Itulah syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Saudara, jangan sekali-kali datang kepada tukang ramal. Ya. Baca garis tangan. Wah, orang pintar. Orang pintar saja masuk angin. Ya. Kenapa saudara datang ke orang pintar? Ya. Baca garis tangan. Baca zodiak. Ya. Perbintangan astrologi. Oh, kalau lahir bulan ini jodohnya begini, karirnya begini, kerjanya begini. Ya. Keluarganya seperti ini, na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah min zalik. Thumma na'udzubillah. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah dan dijauhkan dari hal-hal semacam ini. Ini syirik kepada Allah. Man ata arrafan, kata Nabi SAW, au kahinan, siapa yang mendatangi tukang ramal atau dukun, faqad kafa wa fasad wa saddaqahu bima yaqul, dan dia membenarkan apa yang dia katakan. Ya, soal jodoh, soal rezeki, soal macam-macam. Nasib, pekerjaan dan lain sebagainya. Dan dia benarkan itu, faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak main-main. Kata Nabi, ya, beliau memvonis orang seperti ini, maka dia telah kufur ingkar terhadap apa yang telah diwahyukan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ini perkara gaib. Hak istimewanya Allah. Tidak ada yang tahu perkara yang gaib ini kecuali Allah. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah yang mengetahui semua yang ada di daratan dan di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satu daun yang jatuh berguguran kecuali Allah tahu berapa jumlah daun yang gugur itu. Di seluruh jagat raya, di seluruh permukaan bumi ini. Wala habbatin fi zulumatil ard. Berapa biji yang ada di dalam kegelapan tanah. Wala ratbin. Tidak pula yang basah. Wala yabisin, yang kering. Illa fi kitabim mubin. Kecuali semuanya sudah ada di dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhil Mahfuz. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam situasi sekarang ini kita di tengah musibah, di tengah ujian, ya, ketika krisis ekonomi, krisis sosial yang merupakan dampak dari krisis kesehatan yang telah diumumkan oleh WHO, Badan Kesehatan Dunia, dan negara kita. Krisis kesehatan ini melahirkan
dampak krisis ekonomi dan sosial, banyak orang yang galau. Banyak orang yang stres. Ada yang di PHK. Ada yang usahanya menurun. Ada yang pendapatannya berkurang drastis akibat pembatasan sosial. Ada yang tetap bekerja tetapi gajinya dipotong. Subhanallah. Ya, banyak yang galau, stres. Kapan ini berakhir? Ya, seperti dulu orang mengatakan di zaman Rasulullah SAW, mata nasrullah? Kapan datangnya pertolongan Allah? Kapan selesai pandemi ini? Dan kadang-kadang orang yang bertanya seperti itu, pemirsa peserta kajian rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, di saat musibah nanya kapan datang pertolongan Allah. Tapi ketika keadaan normal, keadaan lancar, rezekinya lancar, tidak ada musibah bencana yang berarti, dia tidak pernah melibatkan Allah dalam kehidupannya. Tapi ketika terjadi bencana dan musibah, baru dia teriak, kapan Allah tolong kita? Ini. Subhanallah. Kita harus introspeksi. Banyak yang galau. Perbedaan antara orang yang beriman kepada Allah dan qada dan qadarnya Allah dengan orang yang tidak percaya kepada qada dan qadar Allah jauh sekali, saudara. Banyak yang percaya kepada Allah, tetapi dia tidak beriman kepada qada dan qadar Allah. Maka di dalam rukun iman kita, seorang muslim wajib mengimani, menghayati, mengaktualkan, mengimplementasikan rukun iman ini secara utuh, secara menyeluruh 6 pilar. Iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada malaikat, iman kepada kitabnya, iman kepada hari akhirat, dan iman kepada takdir, qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah, sebelum masuki tadabbur tafsir An-Nabulusi ini, kita harus tahu apa itu qada dan qadar Allah. Ya, qada artinya ketetapan, keputusan secara bahasa. Qadar artinya takaran secara bahasa. Takaran, apa saja takaran? Ya, kita mau mandi, kita mau masak air, ada takarannya. Kita mau bikin kue, ada takaran tepungnya, takaran telurnya, ya, takaran bumbunya kalau kita mau masak. Berapa bawang merah, berapa bawang putih, ini ibu-ibu ini yang ahli. Berapa cabenya, ya, berapa daun salamnya, berapa lengkuasnya, ya, berapa macam-macam daun jeruknya. Subhanallah. Takaran. Qada dan qadar dalam pengertian syar'i adalah takdir Allah pada segala sesuatu sejak dahulu. Dan pengetahuannya bahwa dia akan terjadi pada waktu yang sudah dia tentukan. Saya ulangi. Takdir Allah pada segala sesuatu itu sejak dahulu. Ya. Dan pengetahuannya bahwa dia itu pasti terjadi pada waktu yang dia tentukan. Bukan yang kita inginkan. Bukan pada waktu yang kita inginkan. Saya ingin menikah bulan sekian, tahun sekian. Ya, itu baru rencana manusia. Ya. Ana urid wa anta turid wallahu yaf'al ma yurid. Ya, kata orang Arab. Anda punya keinginan, saya punya keinginan, ya. Pihak mempelai laki-laki punya keinginan tanggal, pihak mempelai perempuan punya keinginan tanggal, tetapi Allah fa'alun lima yurid. Allah yang menetapkan kapan rencana perkawinan itu bisa terjadi. Kita hanya berusaha, kita hanya berencana, tetapi Allah yang bisa membuat semua itu terjadi. Kita ingin melamar pekerjaan, kita ingin buka usaha, kita ingin ini, itu, dan lain sebagainya. Kita hanya bisa berusaha, berikhtiar, dan keputusan iya atau tidak, lancar atau tidak. Itu semua kembali kepada pengetahuan Allah
kapan dia terjadi, dan pada waktu yang dia tentukan. Dalam keadaan tertentu, ya, sudah ditakar ukurannya, qadar. Dan penulisannya terhadap hal tersebut, Allah sudah tuliskan semua. Rezeki kita, ajal kita, jodoh kita, kehidupan kita. Bahkan dalam hadis, syaqiyun am sa'id, dia bahagia atau sengsara. Kapan dia bahagia, kapan dia sengsara. Sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kehendaknya serta terjadinya sesuai dengan apa yang dia tentukan dan ciptakan. Maka itu dalam tingkatan qada dan qadar ini ada empat tingkatannya. Apa? Ilmu Allah. Yang kedua penulisan Allah di Lauhil Mahfuz. Yang ketiga kehendak Allah. Dan yang keempat ya adalah penciptaan dan pembentukan dari semua peristiwa yang kita alami itu. Dan di seluruh alam semesta. Mirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalil-dalil beriman kepada takdir Allah, qada dan qadar Allah ini luar biasa. Di dalam Quran Allah taala menyatakan inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu telah kami ciptakan ya sesuai dengan qadarnya. Surah Al-Qamar ayat 49. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, sunnatallahi fil ladzina khalau min qabl wa kana amrullahi qadaran maqdura. Allah telah menetapkan yang demikian itu sebagai sunnah yang berlaku pada kaum-kaum yang sebelum mereka. Wa kana amrullahi qadaran maqdura. Dan ketetapan Allah itu adalah suatu ketetapan yang pasti berlaku. Qadaran maqdura. Al-Ahzab ayat 38. Ya. Kalau kita bicara tentang sunnah, ya, kita cukupkan misalnya 2 dalil dari Al-Quran. Sudah pasti ini. Apalagi di dalam hadis Jibril, ketika Nabi ditanya apa itu iman, termasuk dijawab oleh Rasulullah, antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Subhanallah. Kalau kita bicara dalil dari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, jelas Nabi SAW menyatakan itu dalam hadis Jibril. Ditambah dengan hadis dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Apa sabda Rasulullah SAW? La yu'minu abdun hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Tidaklah seorang hamba itu beriman sampai betul-betul dia meyakini qadar dari Allah, baik dan buruknya semua dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hatta ya'lama, sampai dia meyakini betul, dia tahu betul, dia yakini dengan pengetahuan hatta ya'lam. Jadi pertama hatta yu'min, ya bahasa Rasulullah redaksinya, beriman, kemudian sampai apa? Hatta ya'lam, sampai betul-betul dia meresap pengetahuannya, betul-betul ma'rifat, betul-betul tahu annama asabahu lam yakun liukhti'ahu, bahwasanya apa yang menimpanya yang sudah ditetapkan oleh Allah itu lam yakun liukhti'ahu, tidak akan meleset, ya, nggak akan ketukar rezekinya, nggak akan meleset. Apa yang menimpanya itu tidak akan meleset dari dirinya. Misalnya harta kita ketukar, rezeki kita ketukar hari ini, hari kapanpun, mau sebelum corona maupun ketika terjadi corona, atau pasca corona nanti, insya Allah kita berdoa kepada Allah, ya, agar segera diangkat wabah ini. Tidak ada yang tertukar rezeki kita, saudara. Apa yang menimpa kita tidak akan meleset. Ya, hari ini kita dapat rezeki 100 ribu, 100 ribu kita dapat. Tidak akan meleset, tidak akan berkurang, tidak lebih. Tidak akan ketukar dengan rezekinya tetangga kita. Nggak perlu kita iri, nggak perlu kita hasad kepada orang lain. Yakin. Annama asabahu lam yakun liukhti'ahu. Apa yang menimpanya tidak akan meleset dari dirinya.
wa annama akhta'ahu lam yakun liyusibahu, dan apa yang meleset dari dirinya itu tidak akan menimpanya. Ya. Orang berada di tengah jalan. Ya, subhanallah. Ada yang tertabrak, ada yang tidak tertabrak. Ya. Ada yang celaka, ada yang selamat. Semua itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang terjadi peristiwa kecelakaan yang sama, di jam yang sama, di mobil yang sama. Ya. Tetapi tidak semuanya menjadi korban, ada yang selamat, ada yang celaka, Saudara. Ada yang mati, ada yang tidak. Itu semua sudah ditetapkan oleh Allah. Kita yakin. Sebagaimana yang dijelaskan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, pemirsa yang dirahmati Allah. Itu dasar kita beriman kepada qada dan qadar dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Nah, ketika Nabi mengatakan ma asabahu, Al-Quran itu lebih tegas lagi menyatakan qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Di sini pentingnya kita di tengah krisis kita punya panduan iman. Kita punya pegangan sandaran iman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Apa ditulis oleh Syekh Ratib An-Nabulsi, annahu idza ayqanta bihadhihi al-ayah yamtali'u qalbuka amnan wa itmi'nanan wa sa'adatan. Jika saudara yakin dengan ayat ini, maka hati saudara akan penuh dengan rasa aman, tentram dan bahagia. Ya. Membaca ayat ini, mengerti maknanya, meresapi kandungannya, subhanallah, akan melahirkan apa? Keamanan dalam hati, rasa aman dalam hati kita. Ketentraman dalam jiwa kita dan kebahagiaan dalam menyikapi hidup. Senyum terus kita ini. Ya, kita tidak akan pernah cemberut, tidak akan pernah kalut, tidak akan jadi galau kalau kita betul-betul menghayati ya, ayat 51 surah At-Taubah ini, saudara. Yamtali'u qalbuka amnan wa itmi'nanan wa sa'adatan. Kenapa? Lianna hadhil ayat lianna hadhil ayat tatahaddatsu 'anil mustaqbal. Karena ayat ini spesifik bicara tentang masa depan yang akan terjadi. Ya, la yusibana. Tidak akan ada yang menimpa kami musibah sedikit pun kecuali Allah telah tuliskan untuk kami. Qul ya Muhammad, katakan wahai Muhammad, lan yusibana fil mustaqbal. Tidak akan ada yang menimpa kami di masa yang akan datang. Ya, kenapa? Karena lan itu li ta'yidin nafi fil mustaqbal. Ya, ini fungsi ya, imbuhan tambahan kata lan yang artinya tidak, itu artinya bukan hanya tidak sekarang tapi tidak akan. Nah, kita sering mengatakan tidak sekarang, tidak akan. Nah, tidak akan itulah lan untuk makna ke depan, masa depan. Fa'in kulta, jika Anda berkata, ana lan ukallimak, aku tidak akan bicara kepadamu. Maka artinya apa? Lan ukallimaka fil mustaqbali abadan. Aku tidak akan bicara kepada Anda di masa yang akan datang selama-lamanya. Ai ilal abad lan yusibana illal khairu fi kulli syai'. Sampai selama-lamanya, makna daripada ayat ini, potongan ayat la yusibana illa ma kataballah, sampai selama-lamanya tidak akan ada yang menimpa kita kecuali kebaikan dalam segala sesuatu. Nah, gitu. Jadi ungkapan Al-Quran ini istimewa. Ya. Allah tidak menakut-nakuti kita dengan apa yang ditimpakan kepada kita ini sesuatu yang buruk, tetapi selalu baik. So apa? Ma kataballahu lana, apa yang Allah tetapkan untuk kami. Ketika Allah mengatakan lana untuk kami, sebagaimana dalam bahasa Arab, lana itu menunjukkan kebaikan. Kalau buruk itu alaina, ke atas kami. Ya.
Lana itu berarti kepada kami itu seolah-olah pemberian, anugerah dari Allah. Ya. Ya. Uhanni'u lil ummah. Uhanni'u lakum misalnya. Saya memberikan ucapan selamat kepada Anda atau ucapan selamat kepada umat Islam dengan datangnya bulan suci Ramadan. Ya, itu suatu pemberian, anugerah yang baik. Ya, menggunakan lana kepada kami. Tapi kalau alaina itu buruk maknanya. Itu beban, itu sesuatu yang tidak baik. Ya. Sebagaimana di sini disebutkan lana laha ma'nan. Kalau kita mengatakan ka illa ma kataba alaina falaha ma'nan akhar. Kalau Allah mengatakan di dalam ayat itu illa ma kataballahu alaina, seandainya ini ya. Kecuali apa yang telah Allah tetapkan, Allah tuliskan ke atas kami, maka itu maknanya lain. Apa jadinya maksud daripada itu? Ma katabalana minal khair wa ma katabahu alaina min ta'dib. Kalau lana itu artinya adalah Allah putuskan, Allah tetapkan, Allah tuliskan kebaikan untuk kita. Tetapi kalau alaina, maka itu artinya kita sedang mendapatkan teguran dan sanksi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadzal mablaghli, misalnya ada orang mengatakan dalam bahasa Arab, hadzal mablaghuli, ya, uang tunai sejumlah ini, ya, itu adalah untuk aku. Nah, berarti apa? Itu adalah mukafaah, pemberian. Tapi kalau kita mengatakan hadzal mablaghu alayya, jumlah uang ini ada di atas aku. Berarti bagaimana? Innahu min dainin abain alaika. Berarti uang itu harus Anda tunaikan sebagai hutang. Nah, jadi ada orang memberikan uang kepada saudara misalnya. Ya, orang itu mengatakan hadzal mablaghu laka. Ya. Uang ini, jumlah uang ini misalnya 100.000 untuk kamu. Ya, berarti apa? Pemberian dong, hadiah, hibah. Tapi kalau ada orang mengatakan kepada kita hadzal mablaghu alaika, uang ini jadi tanggungan kamu, utang kamu. Nah, berarti kita harus melunasinya. Kita terima sekarang, kita bisa manfaatkan, tapi dia memberikan itu dengan akad hutang, bukan akad pemberian hibah atau hadiah. Nah, itu ya. Subhanallah. Nah, di dalam ayat Al-Quran ini Allah mengatakan apa? Maka kataballahu lana, Allah telah tuliskan untuk kita. Berarti apa? Kebaikan. Ya. Tidak ada musibah yang Allah berikan kepada manusia, kepada hamba, dan apa yang terjadi di dunia ini kecuali ujungnya adalah kebaikan. Saya ulangi, semua musibah meskipun di awal kelihatannya, nampaknya buruk, ya, atau kita tidak rela menerimanya, tetapi pada ujungnya, pada akhirnya dia adalah berupa kebaikan. Dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bagaimana? Ya. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Apa yang kita benci, justru kata Allah, di situ terdapat kebaikan untukmu. Dan apa yang kalian sukai, cintai, bisa jadi di situ banyak terdapat keburukan untukmu. Kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ujungnya itu adalah kebaikan. Maka Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, dalam bukunya yang penulis kitab Fathul Bari, beliau menulis buku tentang wabah penyakit. Badlul Ma'un fi Fadlit Ta'un. Dengan judulnya saja, beliau itu ingin memberikan kesan bahwasanya ta'un, wabah penyakit itu bukanlah suatu keburukan. Ya. Beliau memberikan judulnya apa? Badlul Ma'un. Ya.
memberikan pertolongan kepada yang membutuhkan fi fadlit ta'un, tentang kemuliaan dan keutamaan wabah penyakit. Loh, wabah kok punya keutamaan? Subhanallah. Ya. Wabah itu dirasakan mengerikan. Penyakit yang bisa mematikan. Kok bisa itu dibilang keutamaan? Apa keutamaannya? Kadang orang bertanya, Pak Ustadz, kenapa ada wabah ini? Kenapa banyak orang jadi mati kena penyakit menular ini? Kenapa banyak orang yang terinfeksi? Bahkan lebih besar dari itu dampaknya, kita mengalami pembatasan sosial, rezeki kita jadi seret nih Pak Ustadz. Masuk bulan Ramadan mestinya dagangan kita semua sudah laku, sekarang tidak laku, numpuk di gudang. Bukankah ini semua buruk bagi kita, wabah ini, penyakit ini? Pekerja informal pemasukannya turun drastis. Yang bekerja ada yang di PHK, yang masih tetap dipertahankan dipotong gajinya. Ini mana keutamaannya? Subhanallah. Manusia itu kalau pakai kacamata, ya, hidupnya jangka pendek, standarnya materi, memang kelihatannya semuanya buruk di depan matanya. Ya, padahal kemarin kita sudah bahas dalam iman pada yang gaib. Penglihatan, pendengaran manusia itu terbatas. Punya keterbatasan. Kalau kita hanya mengandalkan, ya, percaya kita kepada indra kita, panca indra kita punya keterbatasan. Masih kalah dengan elang. Masih kalah dengan anjing. Masih kalah dengan kelelawar. Kalau kita pakai panca indra kita ini. Maka kita harus punya yang lebih daripada itu. Karena manusia dikaruniakan oleh Allah akal, pikiran, dan juga wahyu dari Allah berupa kabar shadiq, kabar yang dijamin kebenarannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita bisa menerawang, bisa menyingkap, bisa menembus tabir, ya, pengetahuan manfaat dari beriman kepada yang gaib. Ini semua Allah ungkapkan. Ya, kalau Al-Quran tidak menceritakan, tidak mengungkapkan persoalan iman kepada yang gaib, iman kepada qada dan qadar, subhanallah, kita akan kelimpungan, kita akan galau, kita akan banyak yang bunuh diri, banyak yang frustasi. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kelembutannya, dengan rahman rahimnya, dengan latifnya, lutfunya, subhanallah, Allah buka rahasia alam semesta ini, termasuk diantaranya pentingnya kita beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semua itu baik. Apa kebaikan ta'un, kata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani? Kebaikan ta'un itu ada 4, kata beliau. Yang pertama, taqsirul amal. Memendekkan angan-angan. Karena banyak manusia ini ketika dalam ujian yang normal, diberikan kenikmatan, fitnah harta, fitnah dunia, fitnah, ya, keluarga, fitnah istri, fitnah jabatan, fitnah kekuasaan, ya, dia banyak apa? Panjang angan-angan. Ya, panjang angan-angan. Yang benar bagi seorang muslim bukan panjang angan-angan, tapi panjang asanya kepada Allah. Panjang harapannya kepada rahmat Allah, bukan panjang angan-angan. Kalau angan-angan ini, ya, dalam ajaran Islam itu tidak baik. Wa tamanna 'ala Allahil amani, kata Nabi dalam hadis, al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang menghitung, ya, dirinya, bekalnya dia sudah hitung di dunia ini, nanti kalau menghadap Allah bagaimana. Dan dia bekerja di dunia, beramal untuk persiapan matinya. Wal ajiz, kebalikannya, antitesa dari al-kayyis, siapa? Man atba'a nafsahu hawahu. Orang yang mengikuti, memperturutkan hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allahil amani, dan dia panjang angan-angan.
Selalu memohon, meminta kepada Allah dengan angan-angan kosong. Ya, nggak boleh angan-angan kosong. Kita yang mesti panjang itu adalah panjang asa terhadap rahmat Allah. La tai'asu min rauhillah. Tidak boleh kita putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, panjang angan-angan ini kata beliau itu adalah sifat buruk seorang muslim, seorang mukmin. Dan dengan wabah ini Allah hendak menyadarkan kita untuk memendekkan angan-angan kita. Ya. Yang kedua, dengan adanya wabah ini ada faidah, ada manfaatnya apa? Tahsinul amal, memperbaiki amal, kualitas amal kita. Yang biasanya kita sholatnya bolong-bolong, doanya malas, baca Qur'annya malas, zikir ingat kepada Allah tidak pernah. Tapi ketika diuji oleh Allah dengan penyakit, apalagi wabah yang menular, kita semua jadi apa? Jadi khawatir, jadi takut. Ya, akhirnya apa? Kita kembali kepada Allah. Ya, biasanya manusia begitu, kalau sudah terpojok, terdesak, di tengah-tengah musibah, tengah bencana datang dari semua penjuru, ya, dia baru kembali kepada Allah. Idza ghasyahum maujun kazzulali da'wallaha mukhlishina lahuddin. La in anjana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Ya kan? Dalam surah Luqman itu disebutkan, kalau sudah datang ombak menggulung-gulung tinggi seperti gunung, ya, da'wallaha mukhlishina lahuddin. Mereka baru berdoa, memohon kepada Allah dengan penuh keikhlasan, tunduk kepada agamanya. Seraya mengatakan, kalau seandainya Allah menyelamatkan kami dari bencana ini, maka kami akan menjadi orang-orang yang bersyukur. Nah itu. Huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahr hatta idza kuntum fil fulki jarayna bihim birihin tayyibatin farihu biha idza ja'athu asifun. Ya. Di dalam ketika kita misalnya lagi enak pergi berlayar, angin berjalan dengan baik, ya, kita senang melihat pemandangan alam di lautan, di samudra yang luas, menikmati keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba datang asifun, datang badai, ya, yang menggulung. Wajahumul mauju min kulli makan wa zannu annahum uhita bihim. Mereka sudah putus asa, seolah-olah bencana datang, mereka datang dari setiap penjuru. Da'wullah, baru kita bermohon kepada Allah. Nah di sini, ya, kita jangan seperti orang musyrik, seperti orang kafir. Kalau dapat musibah baru lari kepada Allah, baru ingat kepada Allah. Ketika kita nikmat, kita lupa kepada Allah. Bahkan setelah selamat dari bencana itu, ya, orang-orang kafir, orang-orang, ya, musyrik kepada Allah, mereka ingkar lagi kepada janjinya, kepada doanya yang mereka ucapkan ketika dia dapat musibah bencana. Maka perbaiki kualitas amal kita. Yang ketiga, al-yaqzah minal ghaflah. Ya, sadar, bangkit dari kelalaian. Karena selama ini hidupnya lalai terus. Kalau tidak dikasih ujian, musibah, ya, manusia ini kadang-kadang suka lupa, sering kali mengabaikan nikmat Allah, sering mengabaikan seruan Allah, sering mengabaikan panggilan Allah, enggak peduli kepada tetangga, enggak peduli kepada umatnya. Maka dengan adanya musibah, ya, kita terketuk hati kita. Disadarkan dari kelalaian kita. Oh, pentingnya ini kita solidaritas, pentingnya kita tolong menolong, pentingnya kita beribadah, pentingnya kita ta'awun, pentingnya kita memahami sunnatullah di alam semesta, saudara. Allahu Akbar. Yang keempat, kata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani apa? Yaitu at-tazawwud lirrihlah, mengambil bekal yang banyak. Hidup di dunia, apalagi ketika kita dapat musibah,
kita ini harus mencari bekal yang banyak. Untuk apa? Lirrihlah, untuk jalan menuju kampung akhirat. Ya. Bukan untuk kita ngumpulin bekal, oleh-oleh untuk mudik, saudara. Mudik dan pulang kampung, apa bedanya? Itu tanyalah itu, siapa yang membedakan mudik dan pulang kampung? Ya. Dilarang sekarang. Mudik tidak boleh, tapi pulang kampung boleh katanya. Nah, bingung masyarakat. Bawa biasanya mudik pulang kampung, bawa semua ya perbekalan. Baju tidur dibawa, oleh-oleh dibawa, ya, makanan, minuman. Bahkan kebiasaan kita kalau mudik pulang kampung ini ya meningkat, apa, orang gadai emasnya, gadai barang-barang berharga. Untuk apa? Sengaja beli oleh-oleh untuk pulang kampung. Hadiah kepada orang tua, kepada mertua, kepada saudara, kepada kerabat, kepada tetangga di kampung. Ada yang bahkan sengaja ya ambil kredit mobil baru, subhanallah. Ya. Untuk apa? Buktikan bahwa ini jadi sukses orang perantauan. Nah, itu untuk urusan dunia saja kita bawa bekal pulang kampung. Ya. Apalagi untuk urusan akhirat. Perjalanan abadi yang lebih lama, lebih kekal. Kehidupan yang abadi nanti di akhirat. Kita harus bawa bekal sebanyak-banyaknya, saudara. Pulang kampung hanya seminggu libur. Ya. Tapi kita bawa bekal, perbekalan. Semua, anak, istri, suami, semua bawa bekalnya. Ya. Bahagia mereka balik kampung. Tapi apakah kita sudah merasakan kebahagiaan ketika kita akan kembali ya pulang menuju kampung akhirat kita? Apa yang sudah kita persiapkan? Nah, wabah taun itu mengingatkan kita untuk apa? Memperbanyak bekal jalan menuju kampung akhirat. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kata tulis Syekh Ratib An-Nabulsi, ya? Kana li shadiqun mudarris usiba bi maradis saratan. Saya dulu punya teman, seorang guru, dia menderita penyakit kanker, ya, kanker, fi ri'ataihi. Ya, ginjalnya 2 itu kena kanker. Masya Allah. Ya, subhanallah. Wa wujida anna hadzal marad min ad-darajatil khamisah. Ya. Ternyata hasil pemeriksaan dokter spesialis mengatakan ini kanker ini sudah sampai stadium 5. Masya Allah. Ay anna sahibahu muntahin. Udah. Ya, ketika mendapatkan kabar itu, si teman saya ini yang mengidap penyakit ini, dia sudah merasa apa? Sudah selesai hidupnya di dunia. Game is over, katanya. Ya. Fa'arsalu khuza'atan ila Britania. Mereka mengirimkan sampel cek darah ke Inggris sana. Ya. Wal jawabu nafsuh. Jawabannya sama, tidak ada harapan. La amala abadan. Tidak ada harapan sama sekali untuk selamat, bisa kembali pulih, sehat. Wa kana hunaka amalun fil mi'ah isrun. Kalau diungkapkan angka 100, harapan itu hanya 20/100 saja. 20% saja. Bi tuzra'alahu ri'atun jadidah fi Amerika. Nah, dengan cara bagaimana? Dia mesti cangkok ginjal baru, yaitu yang cuma ada di Amerika katanya, teknologi itu. Wal mablagh yusawi thamana baitihi. Berapa biayanya, ongkosnya untuk cangkok ya tubuh? Biayanya sangat mahal. Berapa? Itu seharga rumahnya. Wa kana qad waritha baitan fi arqa ahya'i Dimashq. Ya, teman saya ini punya warisan satu-satunya dari orang tua, itu rumah di tempat lokasi yang mewah, lokasi elit di mana? Di kota Damaskus. Wa thamanuhu ghalin jiddan. Rumah itu mahal sekali harganya. Ya karena lokasinya elit, tempat elit. Wa hadhil amaliyah, operasi yang mesti dia lakukan itu
tusawi thamana baitihi, harganya seharga rumah mewah itu. Idzan la budda min ayyabi'al bait. Akhirnya diputuskanlah oleh keluarganya jual rumah. Subhanallah. Untuk apa? Untuk mendapatkan kesehatan. Wa yabqa auladu fi baitin bil ujrah. Anak istrinya dia tempatkan di rumah sewa. Tadinya punya rumah mewah di lokasi yang elit, saudara. Ya, dia menguras tabungannya, sudah habis tabungannya di bank. Ya, dia ambil semua simpanan tabungan pensiunnya, habis juga. Tidak tersisa. Apa yang tersisa? Tinggal satu-satunya rumah di lokasi elit yang mesti dia jual untuk apa? Dia bisa cangkok itu tubuh. Kenapa? Kuna kanker stadium 5. Itu pun kesempatan untuk sembuhnya kata dokter itu hanya 20% saja. Allahu Akbar. Wa nisbatu mautihi 80% padahal prosentase kematiannya itu 80% dibandingkan 20% kesembuhannya. Thumma inna hadzal marad taraja'a syai'an fa syai'an. Subhanallah. Dengan izin Allah, penyakit yang diderita itu akhirnya apa? Menyusut. Sedikit demi sedikit. Hatta sufiya minhu, sampai dia dinyatakan sembuh total. Wal qissatu madha 'alaiha 15 aman taqriban wa la yazalu hayyan yurzaq. Subhanallah. Ini kisah yang dialami oleh teman saya ini, sudah lebih dari 15 tahun dia sembuh total dan sampai sekarang dia masih hidup dengan nyaman. Ya. Diberi rezeki lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ruwiya anna syaikhan hadara Siffina ma'a Sayyidina Ali. Nah, ini beliau ya ungkapkan lagi dalam kitab ini. Ya, diriwayatkan ada seorang kakek yang ikut dalam perang Siffin bersama Sayyidina Ali, Khalifah Amirul Mukminin yang keempat. Faqala, kakek ini bertanya, "Akhbirna ya Amirul Mukminin, beritahu kami wahai Amirul Mukminin, pemimpin orang beriman. An masirina ila Syam, tentang ya perang kita ini yang kita lakukan ke negeri Syam. Akana biqada'in minallahi wa qadar? Apakah perang kita ya menuju negeri Syam? Ya, di situ terkenal sekali perang Siffin ini adalah antara Khalifah Ali dan Muawiyah. Muawiyah itu sebagai gubernur negeri Syam. Ya, terjadi perselisihan, konflik politik pasca terbunuhnya Khalifah ketiga Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Ya, Muawiyah katanya kerabat Utsman itu tidak puas dengan kebijakan politik Sayyidina Ali pasca terbunuhnya Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Ya, karena dia menuduh Khalifah abai terhadap hak kisasnya Utsman ibn Affan, Khalifah yang ketiga sebelumnya. Ya, sehingga beliau mengumumkan apa? Ya, pemisahan diri, memberontak atau tidak tunduk kepada kekuasaan Khalifah di Madinah. Subhanallah. Ini peristiwa sejarah. Ya, kita tidak perlu detail cerita tentang itu. Yang penting apa? Di sini pelajaran tentang apa? Pertanyaan dari si kakek itu, apakah kita perang ke negeri Syam ini ya untuk melawan saudara kita sendiri sesama muslim ya, yang bughat, yang dalam istilah agama itu disebut apa? Memberontak, keluar dari kekuasaan Amirul Mukminin. Apakah ini qada dan qadar dari Allah? Qala lahu, apa jawaban? Ya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, "Na'am, iya. Ya akha ahli Syam. Wahai saudaraku penduduk negeri Syam. Iya, ini adalah qada dan qadar Allah. Walladzi falaqal habbah. Demi Allah yang membelah biji-bijian. Wa bara'an nasmah, dan yang menciptakan jiwa manusia. Ma wati'na mauti'an, tidaklah kita menginjak satu tempat. Wala habatna wadian, tidaklah kita melintasi satu lembah. Wala alauna tal'atan, tidaklah kita naik ke atas gunung. Illa biqada'in minallahi wa qadar, kecuali itu semua
karena ada ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Faqala Syami, kakek itu berkata, "Indallahi ahtasibu anaya ya Amiral Mukminin." Kepada Allah saja aku berlindung, aku memohon keridhaan Allah Subhanahu wa taala, wahai Amirul Mukminin. Wa ma azunnu anna li ajran fi sa'i. Dan aku tidak mengira bahwasanya aku akan mendapatkan pahala dalam usahaku ini. Idza kana Allahu qadahu alayya wa qaddarahu. Jika Allah telah menetapkannya atasku dan telah mentakdirkannya. Faqala lahu, maka Amirul Mukminin Ali berkata, "Innallaha qad a'zama lakumul ajra ala masirikum wa antum sairun." Sungguhnya Allah telah membesarkan untuk kalian pahala atas perjalanan jihad ini. Wa antum sairun, ketika Anda sedang berjalan. Wa ala maqamikum, ketika Anda juga sedang berdiri. Wa antum muqimun, dan ketika Anda sedang berdiam diri. Walam takunu fi syai'in min halatikum mukrahin. Dan Anda pada waktu itu, dalam keadaan itu semua tidak merasakan keterpaksaan. Wala ilaiha muttarrin, dan juga tidak merasa terdesak atau dalam keadaan terpaksa. Wala alaiha mujbarin, tidak pula dalam keadaan diancam. Faqala Syami, kaifa dzaka wal qada wal qadaru saqana. Kata si kakek tua ini, bagaimana itu bisa terjadi? Allah bisa memberikan pahala begini ketika kita begini, ketika kita tidak merasa terpaksa. Padahal qada dan qadar ini telah menggiring kami. Wa anhuma kana masiruna wa nusirafuna. Dan juga semua itu telah ditetapkan perjalanan kami dan kepulangan kami. Faqala waihaka ya akha ahli Syam. Celaka engkau wahai saudaraku yang berasal dari negeri Syam. La'allaka zananta qada'an laziman. Engkau barangkali mengira adanya keputusan yang pasti. Wa qadaran hakiman, dan takdir yang pasti. Lau kana dzalika kadzalika la batala ats-tsawab wal iqab. Maka kalau seperti yang kamu kira, maka sesungguhnya akan batallah, hilanglah apa yang disebut dengan pahala dan siksa. Wa saqatal wa'du wal wa'id. Dan akan gugurlah janji serta ancaman. Wal amru minallahi wan nahi. Perintah dan larangan dari Allah tidak berlaku. Kalau kita merasa kita ini, semua ini perjalanan kita, perbuatan kita itu sudah pasrah kepada takdir Allah saja. Berarti kalau maksiat, kita bilang, ini sudah takdirnya kok. Nah, na'udzubillah. Kalau ada orang bunuh diri, atau orang membunuh orang lain, emang udah takdirnya Pak Ustadz? Nah, nggak boleh begitu. Ada orang mati, meninggal dunia karena kelaparan, itu lalu menyalahkan Allah. Emang takdirnya begitu? Kita nggak usah ngapa-ngapain, Tidak ada tanggung jawab pemerintah di situ misalnya. Tidak ada tanggung jawab masyarakat di situ yang harus memperhatikan nasib tetangganya, saudara. Kenapa dia bisa mati kelaparan? Lalu kita serahkan, lemparkan. Udah, itu surat takdir Allah. Gak usah kita minta pertanggungjawaban manusia. Nah, ini keliru. Ada orang sakit, dia tidak mendapatkan pengobatan yang layak sampai dia mati. Lalu gak ada yang mau bertanggung jawab. Masyarakat tidak mau, pemerintah tidak mau. Katanya itu sudah takdir Allah. Nah, itu gak begitu, salah. Ada orang yang mendekam di penjara, dizalimi, sakit, tidak diberikan obat, tidak berikan perawatan yang semestinya, sehingga dia mati dalam keadaan terzalimi, lalu tidak merasa ada orang yang bertanggung jawab. Itu sudah takdirnya. Nauzubillah min zalik. Maka kata Imam Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, kalau seperti yang kau katakan itu, maka tidak ada yang namanya pahala dan siksa. Pahala Allah berikan bagi yang mau mentaati perintah-perintah Allah. Siksa Allah berikan kepada orang yang melanggar aturan-aturan Allah, maksiat kepada Allah.
Maka tidak ada juga ancaman, janji dan ancaman. Janji kepada orang yang beriman, beramal saleh dapat surganya Allah. Ya. Ancaman siksa neraka kepada orang-orang yang kufur, ingkar kepada Allah. Ya, subhanallah. Kalau semua diartikan pasrah begitu, nggak ada siksa dan pahala. Tidak ada janji surga dan ancaman neraka. Tidak ada larangan dan perintah dari Allah. Wala makana al-muhsin aula bi thawabil ihsani minal musi. Tidak ada pula orang yang berbuat baik dia berhak untuk mendapatkan pahala perbuatan baiknya itu. Wal musiu aula bi uqubati dzambi minal muhsin. Dan orang yang berbuat jahat itu berhak untuk mendapatkan sanksi atau balasan perbuatan dosanya. Tilka maqalatu abadatil awsan. Sayyidina Ali mengatakan, kalau ada di antara umat Rasulullah mengatakan seperti itu, kita ini sudah seperti wayang. Allah gerakkan kemana-mana. Ya, semau dia. Kita tinggal ikut saja. Mau sakit, mau mati, mau sehat, mau hidup. Kita tidak perlu usaha. Mau kaya, mau miskin, kita tidak perlu usaha. Pokoknya sudah ikut saja. Ya. Seperti sekarang, ya, banyak ya, ketika hari keadaan normal nggak pernah nanya masjid buka atau tutup. Ketika corona dia protes, kenapa masjid ditutup? Wah, jangan takut sama corona, takut aja sama Allah. Hidup mati katanya sudah Allah tentukan, nggak perlu ada ikhtiar. Subhanallah. Ya, ini ekstrim. Sama dengan ekstrimnya ya kelompok Qadariyah. Kalau tadi Jabariyah, ya, ini satu lagi kelompok Qadariyah. Nggak usahlah pakai doa, nggak usah pakai ajaran agama untuk menyelesaikan masalah corona katanya. Nggak usah pakai tawakal, udah pakai protokol kesehatan aja. Ya, nggak usah pakai doa, nggak usah minta pertolongan sama Allah, nggak usah ada agama. Nauzubillah, summa nauzubillah min zalik. Ini dua-duanya ekstrim. Nah, yang Jabariyah ini kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tilka maqalatu abadatil awsan. Itu adalah ucapan ya para penyembah berhala, wa hizbis syaitan, dan golongannya setan, wa khusama'ir rahman, dan musuh-musuhnya ar-Rahman yaitu Allah Ta'ala, wa syuhada'uz zur, dan mereka adalah orang-orang yang bersaksi palsu, wa qadariyatu hadhil ummah wa majusuha, dan mereka itu adalah qadariyahnya umat ini dan majusinya. Innallaha amara ibadahu takhiran. Allah perintahkan hamba-hambanya, ya, bisa mereka pilih. Mereka bisa memilih, mengerjakan. Kalau pilih berbuat sesuatu yang baik, Allah akan kasih ganjaran baik. Kalau dia memilih berbuat sesuatu yang buruk, yang jahat, Allah kasih balasan yang buruk. Takhiran wa nahahum tahdziran. Allah juga melarang mereka, mencegah mereka dengan apa? Berikan, sekaligus juga berikan peringatan. Awas. Ya, kalau kamu melanggar laranganku, ya, sanksinya begini, begini, begini. Ada warning, ada tahdzir. Ya. Wa kallafa yasiran, dan Allah memberikan beban, ya, itu mudah, ringan. Wa ata'alal qalili katsiran, dan Allah telah memberikan ya banyak sekali nikmat atas perbuatan kita yang sedikit. Walam yuta' mukrahan, Allah tidak ditaati karena ada keterpaksaan manusia. Walam yu'sa maghluban, Allah tidak dimaksiati, dilanggar larangannya karena dia kalah oleh kehendak manusia. Tidak. Walam yukallif asiran, Allah tidak memberikan beban dengan sesuatu yang berat, yang menyulitkan. Walam yursilil anbiya al'aban, dan Allah tidak mengutus para nabi ya karena main-main. Justru Allah mengutus nabi kepada kita, para rasul kepada umat manusia ini untuk apa? Untuk mengawal manusia, memberikan peringatan, memberikan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Manusia berada dalam rel syariat Allah Subhanahu wa taala. Walam yunzilil kutub li ibadihi abasan, Allah tidak menurunkan kitab-kitabnya, aturan-aturannya kepada hambanya itu sia-sia. Ya. Quran ini isinya pedoman. Wahyu Allah. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, saudara.
Ya, Allah tidak turunkan Al-Quran ini untuk suatu yang sia-sia. Ya, Allah turunkan Quran ini untuk kita amalkan. Isinya apa? Peringatan-peringatan, janji dan ancaman, perintah-perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah fungsi manusia bisa memilih. Kalau Anda mau memilih iman, man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau beriman, berimanlah dengan baik. Siapa yang mau kafir, silakan. Kata Allah, tapi semua harus tanggung resikonya dan tanggung jawabnya masing-masing. Itu iman kepada qada dan qadar Allah. Ya. Wala khalaqas samawati wal arda ma bainahuma batila. Allah juga tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya itu secara batil. Dzalika dhannul ladzina kafaru, itulah prasangka orang-orang yang kafir. Fawailun lil ladzina kafaru minan nar. Maka sungguh celaka neraka wail bagi orang-orang yang kafir itu. Surat Shad ayat 27. Maka apa? Si kakek tua ini berkata, qala asy-Syami famal qada wal qadaru alladhi kana masiruna bihima wa anhuma. Kalau begitu Amirul Mukminin, apa itu qada dan qadar yang menggerakkan kita kepada sesuatu dan yang menghalangi kita dari sesuatu? Qala, apa jawaban Amirul Mukminin? Al-amru minallahi bidzalika wal hukm, perintah itu dari Allah dan keputusannya. Thumma tala wa kana amrullahi qadaran maqdura. Itulah ketetapan Allah yang pasti berlaku dan terjadi sesuai dengan kehendak dan takarannya. Wallahi. Nah, ini kata penulis, hinama ara syabban mu'minan tayyiban tahiran mustaqiman afifan sadiqan aminan. Demi Allah, ketika saya misalnya melihat seorang pemuda yang beriman, akhlaknya baik, kemudian perilakunya lurus, menjaga kehormatan dirinya, orangnya jujur, amanah, saya dengan melihat kualitas anak muda seperti ini, atanabba'u lahu bimustaqbalin zahir. Saya memproyeksikan masa depan anak pemuda ini dengan masa depan yang gemilang, cemerlang. Fa ana la amliku wasaila hadzal mustaqbal. Padahal saya tidak punya sarana-sarana untuk masa depan anak ini, pemuda ini. Saudara, ada seorang, misalnya kita banyak sering menghadapi, guru mengatakan kepada kita, guru ini memperhatikan anak-anak muridnya, mana yang bandel, mana yang nakal, mana yang rajin, mana yang jujur, mana yang amanah. Orang tua juga begitu, mana melihat anaknya yang rajin, yang baik, yang santun, yang bakti kepada orang tua, mana anak yang bengal, yang nakal, nggak bisa diatur, kemudian dia selalu malas-malasan. Nah, orang tua itu bisa menilai, anakku ini nanti kayaknya bakal begini. Anakku yang satu kayaknya bakal begini. Guru juga bisa menilai itu. Subhanallah. Padahal orang tua dan guru itu tidak punya sarana untuk masa depan anak ini. Lakinni aqul, sampai aku berkata, innallaha azza wa jalla yubahil malaikata bihadza syab at-taib. Sampai aku mengatakan, sungguh Allah akan membanggakan pemuda ini di hadapan para malaikatnya. Fasyabul mu'min ghalin 'ala Allah. Pemuda yang beriman itu sangat dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa bimuqtabili hayatihi mura'in ghadda basarihi. Padahal anak ini masih muda, dia di awal umurnya, kehidupannya, sebelum dia terjun di medan kehidupan, dia telah menjaga pandangannya. Wassidq, dia telah jujur, jadikan kebiasaan sehari-hari. Amanah orangnya. Birrul walidain, bakti pada orang tua. Wa itqanu amalin salih, dia selalu berbuat yang terbaik, beramal salih. Innahu ra'i'un jiddan. Sungguh indah sekali gambaran anak ini. Fi hadhil ayat bisyaratun lil mu'min. Maka di dalam ayat-ayat ini
Ada kabar gembira bagi orang yang beriman. Fala yujad amamaka ayyuhas syabut taib illal khair. Maka tidak ada di hadapanmu wahai pemuda yang taubat kepada Allah kecuali hanya kebaikan. Fa illam yakun indaka baitun, kalau kamu belum punya rumah, fasayatil bait, maka Allah akan datangkan untukmu rumah. Allah kasih rezeki kamu, bisa beli rumah. Wa zaujah, kau akan dapat istri. Wal aulad, akan melahirkan anak-anak, putra-putra. Wal makanah, punya kedudukan. Wal istiqamah, istiqamah. Wat ta'alluq, prestasi. Wad da'wah, dan dia punya kontribusi kepada dakwah. Falan yusibaka illal khair wala yujad amamaka illal ikram. Maka tidak ada yang dapat menimpamu kecuali hanya kebaikan, dan tidak ada di hadapanmu kecuali kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Bapak Ibu para peserta kajian online Ramadan Masjid Al-Irsyad Surabaya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran, kata Imam atau Syekh Muhammad Ratib An-Nabulsi, anna fil Quran ayat law lam yakun fihi illa hadhihi lakafat. Di dalam Quran ini terdapat beberapa ayat yang kalau tidak ada di dalam Quran kecuali ayat itu saja, itu sudah cukup, mencukupi kita. Wahya kalamu khaliqis samawati wal ard, karena dia adalah kalam firman-Nya pencipta langit dan bumi. Wa kalamu rabbil alamin, dan firman-Nya Tuhan semua sekalian alam. Wa kalamu man biyadihi kullu syai', firman-Nya Allah yang di genggamannya itu terdapat segala sesuatu. Fa biyadihi rizquk, di genggaman Allah ada rezeki kita. Wa biyadihi salamatuk, di tangan Allah ada keselamatan kita. Wa biyadihi sihatuk, di sisi Allah ada kesehatan kita. Wa biyadihi ahluk, di sisi Allah jamin rezeki buat keluarga kita. Wa biyadihi auladuk, rezeki anak-anak kita juga dijamin oleh Allah. Wa biyadihi man haulak, bahkan yang ada di sekeliling kamu, rezeki itu sudah dijamin oleh Allah di tangannya. Wa biyadihi man fawqak, wa biyadihi man dunak, wa biyadihi ajhizatuk, semua yang ada di bawah, di atasmu, dan semua perabotan apa yang kalian butuhkan, semua ada di dalam genggaman Allah. Fahadzal ilahul azim yutam'inul mu'minin. Allah yang maha agung ini memberikan ketenangan, ketentraman kepada orang-orang yang beriman. Wa yaqulu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan dia berfirman kepada sang Nabi SAW, qul lahum ya Muhammad lan yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan kepada mereka, hamba-hambaku itu, bahwasanya tidak ada yang dapat menimpa kami kecuali apa yang telah Allah berikan, Allah putuskan kebaikan untuk kami. Wad dalil, dalilnya apa? Innalladzina qalu, surah Fussilat ayat 30. Rabbuna Allah, thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Allahu akbar. Kata Allah, orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, ayo wahai orang-orang beriman, kita yang sedang puasa, kita yang beriman kepada Allah, di saat kita di tengah musibah seperti ini, mari kita istiqamah. Tsumma istaqamu, ayo kita istiqamah. Kita percaya kepada ketetapan keputusan Allah, itu yang terbaik buat kita. Jangan kita mengeluh, jangan kita resah, jangan kita galau. Semua ada hikmahnya. Curhatlah kepada Allah, mintalah hanya kepada Allah. Jangan sampai kita di tengah krisis ini kita kehilangan iman, kita menggadaikan akidah, kita melanggar syariat Allah, subhanahu wa ta'ala. Datang ke dukun, datang ke paranormal, minta rezeki ini itu. Melakukan apa? Katanya syariat. Mana ada?
Orang pintar paranormal bilang syariat dia. Saya tidak percaya kepada syariat Allah. Syariat dalam pengertian mungkin istilah kejawen. Ya, ini syariatnya. Potong ini, potong itu. Ya, puasa mutih. Ya, kemudian beri sesajen. Kemudian suruh datang bersemedi di Gunung Kawi. Wah, itu terkenal ini, ya. Kalau mau dapat rezeki, pesugihan katanya. Jadi kaya raya. Nah, itu jebakan setan. Karena setan, bukan dedemit, bukan hantu, bukan jin, bukan macam-macam. Mereka itu tidak punya kuasa untuk menghadirkan kekayaan kepada kita. Ya. Itu semua adalah takdir Allah. Allah mau menjebak orang-orang seperti itu. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ya, kalau ada orang yang mau menggadaikan imannya, sekalianlah. Ya, Allah akan jebak mereka ini. Sanastadrijuhum, kami akan jerat mereka, kami ulurkan mereka. Min haitsu la ya'lamun. Ya, dari jalan yang mereka tidak tahu. Wa umli lahum inna kaidi matin, dan kami tangguhkan siksa sampai ketika pada waktunya mereka tidak mau bersadar, tidak mau kembali kepada Allah, tidak mau bertobat kepada Allah, tidak mau menyesali perbuatannya, meminta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Inna kaidi matin. Ingat, ya, makar aku, kata Allah, rencanaku itu lebih kokoh daripada yang mereka rencanakan. Ya, maka jangan sampai kita dalam keadaan krisis ini, ya, rezeki kita lagi sempit, ya, padahal itu sudah diatur oleh Allah. Berapa sempitnya, berapa lebarnya, berapa panjangnya, itu semua diatur oleh Allah. Qadarnya Allah. Jangan sekali-kali kita minta kepada selain Allah. Ya, datang saja, konsultasi saja, apalagi membenarkan mereka, itu kata Nabi SAW telah ingkar dan kufur kepada apa yang diturunkan kepada baginda Muhammad SAW. Maka, ya, fa idza marrat ma'aka mithlu hadhil ayyam, kalau, ya, apa kata orang yang orang yang istiqamah itu, Allah berikan apa? Ketenangan. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat ini datang, turun. Allah takhafu, memberikan kabar gembira, jangan kamu takut. Fil mustaqbal, tentang apa yang terjadi pada masa depan. Kamu jangan khawatir, kamu jangan takut, kamu jangan galau. Orang yang istiqamah, Allah tidak akan berlepas diri darinya. Allah akan selalu bersamanya. La tahzan innallaha ma'ana. Kata Nabi SAW kepada Sayyidina Abu Bakar, jangan kau bersedih, wahai Abu Bakar. Sungguhnya Allah bersama kami. Yakin dengan pertolongan Allah, masa depan kita akan cerah. Ketika Bani Israel dikejar oleh Fir'aun, qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ya, pengikut Musa berkata, sungguh kami akan dikejar dan dibantai oleh Fir'aun dan para tentaranya. Qala kalla, tidak, kata Nabi Musa alaihissalam. Inna ma'iya rabbi sayahdin, karena sesungguhnya bersamaku ada Allah dan dia akan memberikan jalan keluar dari kesulitan kita ini. Allahu Akbar. Jadi prinsip kita, rumus kita, kalau Allah ada, maka masalah hidup kita tiada. Insya Allah. Yakin itu. Innallaha ma'ana. La tahzan. Innallaha ma'ana. Wala tahzanu. Kalau tadi takhafu, takut kepada masa depan. Wala tahzanu, jangan kamu bersedih. Bersedih kenapa? Tentang masa yang sudah lalu, sudah berlalu, sudah lewat. Ya, jangan kita bersedih. Ini kita pandemi. La takhafu, jangan takut tentang masa depan kamu. Rezeki kamu, usahamu, ke depan jangan kau takutkan, jangan kau risaukan. Wala tahzanu, jangan kau bersedih atas apa yang sudah berlalu. Ya, ada kerugian di masa corona ini, sudah, jangan kau bersedih. Ada kurang pendapatan, jangan kau bersedih, sudah lewat sudah. Ya, ada yang di PHK, ada yang dipotong gaji, jangan kau bersedih, kata Allah. Kalau kamu menjadi orang-orang yang istiqamah, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu, wahai orang-orang hamba-hamba Allah
yang ditimpa atau yang terdampak corona ini. La takhafu, jangan kalian takut risaukan masa depanmu. Wala tahzanu, dan jangan kau bersedih atas semua kerugian yang engkau rasakan ya di masa lalu itu. Wa abshiru bil jannah. Ya. Bergembiralah dengan janji surga Allah Subhanahu wa taala. Wa abshiru bil jannah, bagi orang yang sabar, bagi orang yang menerima takdir Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, dengan kemurnian tauhidnya. Dia tidak melanggar aturan syariat Allah, tidak percaya kepada dukun, tidak percaya kepada ilmu astrologi, perbintangan, zodiak, tidak percaya tentang garisan tangan nasib dibaca oleh orang lain. Ya, orang-orang seperti ini, orang yang istiqamah, orang yang bersabar mendapatkan ujian dan musibah. Abshiru bil jannah, bergembiralah dengan kabar dari Allah, surga yang telah dijanjikan kepada kamu. Ya, abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliyaukum fil dunya, fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ingat, kami, kata Allah, adalah pelindung-pelindung kalian. Ya, baik dalam kehidupan dunia maupun di akhirat nanti. Ya, coba bayangkan kalau Allah sudah yang menjadi pelindung kita. Saudara punya backing, saudara punya backup, saudara punya kenalan orang hebat, pejabat tinggi, wali kota, gubernur, bupati, saudara merasa dilindungi. Ada backing dari TNI, ada dari polisi. Apa yang terjadi? Saudara merasa apa? Percaya diri kan? Ya, tidak ada yang berani mendekati saudara, tidak ada yang berani ganggu usaha saudara. Itu perlindungan manusia. Tidak ada harganya dibandingkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Nahnu awliyaukum. Allah menjamin, kamilah pelindung kalian dalam kehidupan dunia dan akhirat. Walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di dalam sorga itu nanti, ya, kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan. Semua yang kalian ingin dikabulkan oleh Allah. Walakum fiha ma tad'un. Apa yang kalian inginkan semua pasti akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka fa'lam ilmal yaqin annaha tasmulul madhi wal mustaqbal. Maka ketahuilah dengan ilmu yang yakin bahwasanya itu akan mencakup semua apa yang mencakup masa lalu dan masa yang akan datang. Terakhir dalam hadis sahih, ya, Nabi SAW berkata kepada Mu'adz ibn Jabal. Apa kata Mu'adz bin Jabal? Ana radifun Nabi. Aku dibonceng oleh Rasulullah. Ya. Rasulullah membawa aku agar aku duduk di belakangnya, membonceng beliau. Qala ya Mu'adz labbaik wa sa'daik. Wahai Mu'adz, ya Rasulullah, labbaik wa sa'daik. Ya. Betapa gembiranya, betapa bahagianya aku mengikuti seruan panggilanmu wahai sang Nabi. Thumma qala mislahu thalathan, hal tadri ma haqqullah 'alal ibad. Wahai Mu'adz, apakah engkau tahu apa haknya Allah atas hamba? Qultu la. Tidak tahu ya Rasulullah. Qala haqqullahu 'alal ibad, haqqullahi 'alal ibad. Hak Allah atas hambanya itu apa? An ya'buduh. Mereka hendaklah menyembah Allah satu-satunya. Wala yusyriku bi syai'an, dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Thumma sara sa'atan, dan berlalu jalan selama 1 jam. Faqala ya Mu'adz labbaik wa sa'daik, hal tadri ma haqqul ibad 'ala Allah. Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa haknya hamba atas Allah? Idza fa'alu dzalik, jika mereka tidak menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah, apa hak hamba atas Allah? Alla yu'adzibahum. Ya, haknya kita kepada Allah, Dia tidak akan menyiksa kita. Fahal tadri wa anta tasluku tariqal iman. Apakah engkau tahu? Ini pertanyaan kepada kita. Bukan pertanyaan Rasul kepada Mu'adz bin Jabal. Apakah engkau tahu, saudaraku, wa anta tasluku tariqal iman, ketika Anda meniti jalan iman, wa anta takhafu minal wahidid dayyan, ketika Anda takut kepada Allah yang Maha Esa, wa anta tataqassa ridallah, ketika Anda sedang mencari, menelusuri keridhaan Allah, wa anta takhafu an ta'siyahu, ketika Anda takut untuk berbuat maksiat, hal tadri annaka dhamintas salamah, apakah engkau tahu, ya, engkau telah menjaminkan keselamatan, was sa'adata,
dan kebahagiaan, wal istimrar, dan terus kontinuitas turunnya nikmat rahmat dari Allah, al istimrar fil akhirah, wassalama fid dunya, wassa'ada fid dunya. Ya, yaitu apa? Berarti Anda sedang menjaminkan keselamatan, kebahagiaan, dan kelanggengan nikmat Allah di dunia dan akhirat. Faman yastalihu ma'allah. Siapa orang yang telah berbuat islah kepada Allah, bersama Allah, dia telah mengislah dirinya, telah memperbaiki dirinya. Ya. La yusibuhu illa kullu khair, maka tidak akan menimpanya kecuali semua kebaikan. Wallahi inni la ara anna kalimata hani'an tasihhu illa idza arafta Allah wa illa idza ata'tahu wa illa idza ibtaghaita ridwanahu. Demi Allah, saya tidak pernah melihat ada ucapan selamat hani'an mari'ah yang lebih baik, yang lebih tepat, kecuali ketika Anda mengenal Allah, ketika Anda mentaati Allah, dan ketika Anda mencari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka berbahagialah, selamat kepada Anda, kepada kita semua yang bisa mengenal Allah melalui ayat-ayatnya dalam Al-Quran, yang sanggup untuk mentaati semua perintah-perintah Allah sebagaimana yang tertuang dalam Quran dan sunnah Nabi. Dan selamat, berbahagia kepada Anda dan kita semua yang senantiasa berupaya meraih keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang berkenan. Aqulu qawli hadha, astaghfirullah li wa lakum. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz untuk penjelasannya yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kini saatnya kita memasuki sesi tanya jawab. Kami persilakan untuk menggunakan fasilitas Q&A dan raise hand. Jangan lupa untuk sebutkan nama dan tentunya asal dari Bapak Ibu, ya. Baik, Ustadz, ada dua pertanyaan, akan saya sampaikan yang pertama dulu. Berikut, apakah diperbolehkan menghatamkan Al-Quran setiap hari, dan bagaimana kita memahami dengan apa yang dilakukan oleh para salafus solih yang mereka biasa menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari? Silakan Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ya, bulan Ramadan ini sangat istimewa karena dia adalah bulan Al-Quran, bulan turunnya Al-Quran. Maka para salafus salih menginginkan untuk memperbanyak amal salih, dan amal salih yang paling utama di bulan Ramadan selain puasa di siang hari dan qiyamul lail atau qiyamul Ramadan di malam harinya adalah mengkhatamkan Al-Quran. Ya, mengkhatamkan Al-Quran. Ini bisa dilakukan oleh setiap kita, setiap hamba Allah. Nah, paling baik memang mengkhatamkan Al-Quran itu tidak boleh kurang dan maksimal itu 3 hari sekali. Itu dalam 1 hari saya katakan begitu. Ya, bagaimana kalau saya hatam Quran dalam 1 hari, kata Nabi SAW, sampai kepada kesimpulan itu minimal kalian hatam Quran itu dalam 3 hari. Ya. Nah, bagaimana kalau ada yang mampu, yang kuat untuk bisa lebih daripada itu? Setiap hari bisa menghatamkan Quran, subhanallah, 30 juz dalam 1 hari, subhanallah. Berarti apa? Dia hanya istirahat untuk sholat 5 waktu, lalu berbuka puasa dan sahur, dan qiyamul Ramadan. Atau mungkin bisa jadi juga dia baca Quran itu ketika qiyamul Ramadan, dan ketika dia sholat dia baca Al-Quran itu. Dalam sholat 5 waktu dia baca juga bagian-bagian dalam Al-Quran, sehingga dia dalam 1 hari itu bisa mengkhatamkan Quran 30 juz. Bagaimana hukumnya? Boleh. Ya, dalam bulan Ramadan ini khusus istimewa, boleh di bulan Ramadan. Kalau di luar Ramadan itu maksimal 3 hari sekali. Tapi kalau di Ramadan boleh. Kenapa? Karena istimewanya Ramadan.
Dan itu dicontohkan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Ya, Imam Syafi'i bahkan diriwayatkan beliau menghatamkan Quran di bulan Ramadan 60 kali. Berarti satu hari 2 kali khatam Quran. Ya, khatam Qurannya bukan dengan baca kulhu 3 kali, Pak. Ya, kalau kulhu 3 kali katanya ta'dilu qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Quran. Siapa yang baca 1 kali qul huwallahu ahad, itu salam satu surah Al-Ikhlas, itu setara dengan pahala sepertiga Quran. Berarti kalau baca 3 kali kulhu, maka berarti dia hatam Quran. Tidak begitu pemahamannya. Ya, hatam Quran bermakna dia baca Al-Quran ini halan murtahilan. Baca dari surah Al-Fatihah, kemudian urutannya Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, seterusnya sampai surah An-Nas dalam batas terakhir juz yang ke-30. Nah itu boleh kalau dalam bulan Ramadan. Dan itu bagi yang mampu, subhanallah, ya, pahalanya luar biasa. Demikian, wallahu alam. Baik Ustaz. Berikutnya dari Yudi Bagaskara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Mohon pencerahan, apakah ada kehidupan makhluk selain manusia pada benda-benda angkasa lain ciptaan Allah, seperti di bulan, planet lain, atau galaksi lainnya? Terima kasih. Baik, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an memang tidak dijelaskan secara rinci, ya, tentang kehidupan makhluk di luar bumi, di luar angkasa. Ya, bagaimana kita bisa mengetahuinya? Kenapa? Karena fokus Al-Quran ini adalah untuk memperbaiki kehidupan manusia di muka bumi. Nah, bumi ini salah satu planet dalam tata surya alam semesta. Ya, bumi ini salah satu planet saja dalam tata surya manusia, dalam tata surya alam semesta. Ya, dan Allah menurunkan Al-Quran ini untuk memperbaiki kehidupan manusia di planet bumi ini. Gitu ya. Ini prinsip dasarnya demikian. Ya. Tapi kalau begitu banyak planet, begitu banyak tata surya di alam semesta ini, Pak Ustadz, apakah mungkin ada makhluk lain selain manusia? Ya, kalau di bumi selain manusia banyak makhluk. Ada binatang, ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan, ada macam-macam. Ada alam jin, ada alam malaikat. Ya. Nah, bagaimana makhluk hidup dalam pengertian makhluk biologis, fisik, seperti manusia di planet bumi? Apakah di planet lain, tata surya lain ada? Jawaban kita yang pertama adalah wallahu a'lam bissawab. Allah yang tahu. Tetapi ada isyarat di dalam Al-Quran menarik. Ya, di dalam Quran itu ada isyarat yang menarik di dalam surah Asy-Syura ayat 29. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ma batha fihima min dabbah wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah penciptaan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang melata dan dia sebarkan pada keduanya. Jadi Allah ya ciptakan langit dan bumi, dan di antara dan di keduanya ini Allah sebarkan juga wa ma batha fihima min dabbah. Ya, ada makhluk bernyawa juga, makhluk yang melata disebarkan oleh Allah di keduanya, fihima, di langit dan di bumi. Nah, ini isyarat. Ya. Isyarat dari Allah. Wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir, dan Allah sanggup untuk menghimpun mereka. Ya. Wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir, kalau Allah berkehendak dia mampu untuk menghimpun mereka ini, makhluk yang ada di langit dan di bumi. Nah, pengertian ulama, pemahaman ulama terhadap ayat ini bermacam-macam. Ada yang memahami makhluk yang ada di langit itu adalah seperti halnya malaikat, ada seperti jin, ada yang lain-lain. Tapi ada juga yang tidak sependapat dengan itu namanya makhluk yang khusus.
Ya, baik di langit dan di bumi memang jin malaikat itu ada yang mengurus. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaru alfasanatin mimma ta'uddun. Ya. Ta'rujul malaikatu. Nah, malaikat itu melakukan mi'raj. Ya, dari langit turun ke bumi, dari bumi naik ke langit dan lain sebagainya. Ya, mereka mengurus urusan makhluk, mengurus urusan manusia, memberikan kabar gembira seperti tadi ayat dalam surat Fussilat 30. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Ya, memberikan pertolongan kepada nabi, kepada orang-orang beriman. Ya, wa anzala junudan lam taraha wa 'adzaba alladziina kafaru wa ja'ala kalimatal ladziina kafaru sufla, dan seterusnya banyak ayat. Malaikat itu mendukung orang-orang yang beriman, memberikan kabar gembira, memberikan ketenangan. Nah, ini makhluk yang ada di langit dan di bumi. Nah, bagaimana dengan pemahaman wa ma batsa fihi ma min dabbah? Nah, di sini menarik. Ya, kalau kita lihat dalam ayat ini, dalam tafsir misalnya, sebagian tafsir menyatakan seperti tafsir yang ditulis oleh Kementerian Agama. Ya, Allah menerangkan sebagian dari tanda kekuasaan kebesarannya ialah diciptakannya langit dan bumi, serta apa yang tersebar pada keduanya seperti binatang yang melata dan bergerak, termasuk manusia, jin, dan semua hewan dengan berbagai bentuk dan corak serta warnanya. Nah, kalau diperhatikan ayat di atas, ya, ini menurut penulis tafsir Kementerian Agama, kita merasa bahwa Allah sedang menjelaskan mengenai adanya makhluk hidup lain di luar angkasa. Sebelum membahas ayat di atas, perlu disimak terlebih dahulu ayat terkait di bawah ini. Apa ayatnya? Surat Al-Jasiyah ayat 13. Silakan dibuka. Surah Al-Jasiyah ayat 13. Yang artinya bagaimana? Pemirsa yang dirahmati Allah, dan Dia, Allah, menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu semuanya sebagai rahmat darinya. Sungguh dalam hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran bagi orang yang berpikir. Ya. Inna fi dzalika la'ibratan liulil albab. La'ayatan liulil albab. Ya, itu semua tanda peringatan. Ya, jadi apa yang di langit dan di bumi ditundukkan semuanya untuk manusia sebagai rahmat dari Allah. Nah, ayat Al-Jasiyah 13 ini menggunakan kata menundukkan, taskhir. Sakhkhara lakum. Kata itu dapat diinterpretasikan bahwa manusia dapat memanfaatkan benda-benda langit seperti planet dan bintang. Contohnya, bulan dan matahari punya orbit yang teratur. Keteraturan orbit ini digunakan oleh manusia untuk apa? Membuat penanda waktu atau penanggalan. Dan hal-hal lain untuk keperluan hidupnya. Contoh lain mengenai datangnya besi dari luar angkasa yang secara jelas dinyatakan dalam surah Al-Hadid ayat 25, wa anzalnal hadida. Ya, dalam surah Al-Hadid itu disebutkan fihi ba'sun syadidun wa manafi'u linnas. Ya. Secara jelas disebutkan Allah menciptakan galaksi, planet, bintang dan benda langit lainnya dan menyebarkan padanya di antaranya itu makhluk hidup sebagai hasil ciptaannya. Artinya apa? Sangat mungkin bahwa Allah mengirimkan ciptaan dari satu planet ke planet lainnya. Demikian pula halnya dengan dua ayat lain yang membahas mengenai binatang ternak yang diturunkan dari ruang angkasa. Oh, ada binatang ternak yang diturunkan dari ruang angkasa, Pak Ustadz? Ada. Dijelaskan dalam surat Al-An'am ayat 143, Az-Zumar ayat 6. Nah, itu isyarat dari Allah. Dari sudut ilmu pengetahuan, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Menarik ini pemirsa yang dirahmati Allah. Ya, dari sudut ilmu pengetahuan bagaimana? Maka di situ dijelaskan, ya, ada pembuktian mengarah pada apa yang dijelaskan oleh Al-Qur'an ini. Contoh, tanggal 7 Agustus tahun 96, para peneliti NASA, apa itu NASA? Badan Antariksa Amerika Serikat mengumumkan adanya temuan kehidupan mikrokosmis di planet Mars 3 miliar tahun yang lalu. Walaupun banyak yang menentang teori ini, namun temuan pesawat ruang angkasa Galileo akan adanya laut yang berwarna merah di bawah lapisan es di satelit planet Jupiter sangat menjanjikan. Ya,
Dalam waktu dekat akan terjawab pertanyaan yang selalu tertanam dalam benak manusia, apakah ada makhluk hidup di atas sana? Ataukah kita yang ada di dunia ini adalah satu-satunya makhluk hidup di alam raya? Ya. Ini akan terjawab. Dan isyarat Al-Quran akan terbukti manakala pada satu waktu nanti Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita secara jelas ya bahwa ternyata ada kehidupan di atas sana. Ya. Nah, ini baru ya ayat-ayat Al-Qur'an itu kan luar biasa. Menyimpan rahasia alam semesta. Makanya saya katakan, iman kepada al-ghaib, iman kepada Quran ini membuka pikiran kita, cakrawala pikiran kita. Akal manusia yang terbatas ini dibuka oleh Allah memandang langit, bumi, ciptaannya semua. Ya, dibuka rahasia tentang takdir, dibuka rahasia tentang musibah, dibuka rahasia tentang alam jin, apa dia, malaikat apa fungsinya. Semua ini tatanan-tatanan yang ada di alam semesta. Syariat Allah ya, yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad juga itu merupakan rahasia alam, rahasia kosmis dan kosmos. Ya, subhanallah. Maka kita bersyukur kepada Allah diberikan Al-Quran. Ya, ini yang mencerahkan akal fikiran kita, membuat kita cerdas, sanggup kita terdorong untuk apa? Mengobservasi alam semesta yang telah dikaruniakan Allah kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Berikutnya adalah dari Sidoarjo. Pertanyaannya adalah orang tua terjerat utang. Ini pertanyaan pertama. Orang tua terjerat utang dan tidak mau cerita ke kami anak-anaknya. Apa doa untuk membuka hati orang tua agar mau berterus terang dan memintakan orang tua untuk kembali ke jalan yang lurus sesuai syariah? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah orang tua harus bertobat karena hal tersebut atau bagaimana kami sebagai anak-anaknya bersikap sebaiknya sesuai dengan syariat Islam? Karena ingin membantu orang tua. Ya. Yang ketiga adalah bagaimana cara menyadarkan orang tua. Silakan Ustaz. Iya. Pertanyaannya beranak. Iya. Jadi intinya adalah bagaimana sikap anak kepada orang tua. Kalau orang tua itu dalam pandangan kita itu melanggar syariat Allah. Nah, di sini antara berbakti kepada orang tua dengan menegur, memberi nasihat ya kepada orang tua itu tidak bertentangan. Bakti kepada orang tua bukan hanya berbuat baik, bukan hanya memanjakan mereka, bukan hanya memberikan makanan, minuman, hadiah ya kepada mereka, bukan hanya mengikuti perintah kemauan mereka, tetapi juga pada saat orang tua kita lalai, pada saat orang tua kita melanggar aturan syariat Allah, salah satu bentuk kebaikan anak kepada orang tua, bakti anak kepada orang tua adalah mengingatkannya, menyadarkannya, memberikannya nasihat. Ya, kalau sudah bab nasihat, itu masuk dalam bab amar ma'ruf nahi mungkar. Anak bisa boleh amar ma'ruf nahi mungkar kepada orang tuanya. Sebagaimana dilakukan oleh siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya. Beliau berusaha untuk menyadarkan orang tuanya. Ya, idz qala li abihi azar ala ketika Ibrahim itu berkata kepada bapaknya. Ya, itu sering diungkapkan dalam Al-Qur'an. Perdebatan, nasihat, peringatan anak kepada orang tua. Ya, ini tidak melanggar. Ya, justru itu adalah ya, suatu kebaikan. Ya, karena kita ingin menyelamatkan orang tua kita. Jangan sampai dia terus berada dalam kemaksiatan, apalagi melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, yang tidak boleh kalau orang tua kita itu beda agama, lalu dia maksa kita untuk masuk kepada agamanya, nah kita nggak boleh mengikutinya. Ya, itu seperti dalam surah Luqman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma. Jangan kamu taat kepada keduanya. Tapi selama orang tua kita yang maksiat ini tidak memaksa kita untuk melanggar aturan syariat, ya kita tetap harus mentaati mereka. Caranya bagaimana? Kita berbuat baik pada mereka, ingatkan. Ya, sadarkan mereka, ya. Nah, persoalan hutang piutang mungkin yang dimaksud adalah berhutang kepada bank misalnya untuk menjalankan usaha bisnis dan di situ ada bunga
Ya, bunga itu sesuatu riba. Riba ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam kajian saya ya di channel YouTube saya itu kemarin episode 10 bicara tentang zakat dan sedekah versus riba. Ini bahayanya riba luar biasa. Nah, jangan sampai kita sedang masa krisis ya, lalu kita pinjam online. Pinjaman online itu banyak menggunakan riba. Ya, di masa krisis nanti setelah pulih kita ingin menghidupkan bisnis kita, usaha kita, kita pinjam lagi bank konvensional, haram bunganya. Nauzubillah, tsumma nauzubillah min zalik. Ya. Maka saudara yang dirahmati Allah, ya, kita sadarkan orang tua kita. Ya, ada alternatifnya. Kita juga harus memberikan solusi. Ya, memberikan alternatif. Ya. Ya, ayah, kalau ayah perlu uang, perlu kelancaran bisnis, perlu untuk menghidupkan kembali, ya, kalau terpaksa meminjam maka pakailah pinjaman syariah. Ya, sudah banyak bank-bank syariah. Ya, kalau tidak terlalu besar-besar amat, pinjamlah dari kami. Ya kan bisa anak bantu orang tuanya. Tetapi tetap sebagai pinjaman, sebagai hutang misalnya. Ya, daripada meminjam ya kepada lembaga atau institusi yang itu menjalankan sistem riba. Nauzubillah tsumma nauzubillah min zalik. Ya, bahayanya riba ini kata Nabi SAW, ya, itu dosanya yang paling kecil itu seperti orang yang menzinahi ibunya. Nauzubillah tsumma nauzubillah min zalik. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati Allah, maka kita banyak berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah petunjuk kepada orang tuaku. Ya. Ya Allah berikanlah petunjuk kepada orang tuaku. Lalu berdoa apa lagi? Allahumma inna na'udzubika minal azzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Minta kepada Allah perlindungan dari apa? Ghalabatid dain, hutang yang menumpuk, hutang yang melilit, wa qahrir rijal, dan kita ini ditekan atau dikendalikan oleh orang akibat hutang. Nah itu, kita doa kepada Allah. Selain itu apa? Berusaha. Ikhtiar yang terbaik. Sebab untuk memutus sistem riba ini, ya, untuk melawan sistem riba ini, mau tidak mau kita harus apa? Berikhtiar. Ya, memperluas jaringan kesadaran umat ini bagaimana pentingnya muamalah dengan aturan syariat Islam. Ya, mau beli rumah, kredit, bagaimana? Perlu kendaraan tapi tidak punya uang cash, bayar langsung tunai, bagaimana? Ini semua harus diatur dalam syariat Islam. Ya, jangan konsumtif. Ya, beli donat saja pakai kredit. Nah, ngutang. Atau kredit kan ngutang. Walaupun kita mungkin merasa punya banyak uang, ada simpanan tabungan. Ini kan pakai kartu kredit saja, letter kredit. Ya, kan begitu. Nah, jangan dibiasakan. Boleh pakai kartu kredit syariah, tapi kalau kartu kredit yang konvensional bagaimana? Subhanallah. Ya, maka ini persoalan muamalah sangat penting. Nah, ini bagian dari dakwah setiap ya kita semua individu terhadap masyarakatnya, kepada keluarganya, termasuk juga kepada orang tua kita. Mudah-mudahan dengan upaya dan ikhtiar kita sebagai anak, ya, mengajak, menyadarkan, mendoakan, ya, itu akan menjadi wasilah dan asbab hidayah yang Allah turunkan kepada kedua orang tua kita. Insya Allah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Jangan merasa bersedih, terus ikhtiar yang terbaik untuk menyadarkan kedua orang tua kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Bu Aini dari Sidoarjo. Berikutnya adalah pertanyaan dari Bapak Abdullah dari Surabaya. Kalau seorang muslim mendapatkan musibah, bagaimana kita mengetahui itu hukuman terhadap kemaksiatannya atau ujian untuk meninggikan derajatnya? Silakan Ustaz. Iya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
kita akan tahu apakah ujian musibah itu untuk meninggikan derajat atau dia sebagai siksaan atau azab dari Allah. Itu dilihat dari amal perbuatan kita sehari-hari. Kalau amal seorang muslim, hamba Allah yang mendapatkan musibah sehari-harinya baik, sehari-harinya diisi dengan iman, ketakwaan, kesabaran, beramal saleh, maka yakin itu adalah ujian untuk meninggikan derajatnya. Ya. Maka kata Nabi SAW, ya, dalam hadis saya lupa redaksinya, tapi maknanya saya masih ingat, ya, tidaklah menimpa satu musibah kepada orang yang beriman. Orang yang baik, bisa itu penyakit, bisa itu bencana alam, bisa itu bahkan duri, ya, yang menusuk kaki atau jari kita, duri kecil. Tidaklah letih, penat, ya, wasabin wala apa itu kata Nabi SAW, itu ada istilah wasab. Itu keletihan, kepenatan, kecapean, ya, menghadap bencana, ya. Maka itu akan menjadi apa? Penggugur dosa. Subhanallah. Jadi sakitnya orang beriman, bencana yang diterima oleh orang beriman itu jadi alat penggugur dosa. Nah, itu dalam hadis Nabi SAW. Ya. Penggugur dosa, saudara. Kalau kita terima dengan ikhlas, dengan sabar. Orang yang terkena wabah penyakit, lalu kemudian dia meninggal dunia, dia bisa mendapatkan mati syahid. Namanya syahid akhirat. Bukan syahid dalam medan peperangan seperti yang diajarkan dalam syariat Islam. Syahid akhirat ini juga pahalanya sama dengan syahid dalam peperangan, hanya perbedaan perlakuan jenazahnya di dunia. Kalau mati syahid karena perang di dunia, di jalan Allah, maka dia hanya langsung disolatkan lalu dimakamkan. Tidak perlu dimandikan dan tidak perlu dikafani jenazahnya itu. Ya, seperti aturan biasa, langsung disolatkan dan dimakamkan. Itu sudah menjadi kesaksian dari Allah. Tapi kalau yang mati syahid akhirat, ya, seperti orang yang kebakaran rumahnya, dia mati, dia tenggelam, ya, dia mati, dia beriman, dia sakit, kena wabah taun, dia mati, ya, dia beriman, dia sabar, dia mengikuti perintah, taat kepada perintah Allah dan Rasul, untuk bersabar, untuk menerima apa yang menimpanya itu adalah semua takdir dari Allah, tidak mengeluh, tidak menyalahkan siapa-siapa, maka dia akan mendapatkan mati syahid. Nah, itu jadi alat penggugur dosa dan meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi orang yang sehari-harinya, ya, selalu banyak maksiat, melanggar aturan syariat, ya, penyakit yang dia terima itu adalah teguran dan sanksi dari Allah, peringatan dari Allah, itu aja. Jadi standarnya bisa kita lihat dan kita berkaca pada diri kita. Apakah kita orang baik atau kita orang yang fasik, orang yang fajir? Bagi orang baik, musibah, bencana, penyakit, ya, itu adalah alat untuk Allah gugurkan dosa-dosa kita. Allah tinggikan derajat kita. Tapi bagi orang fasik, apalagi orang kafir, ya, orang fajir, durhaka kepada Allah dan Rasulnya, ya, maka penyakit, bencana, dan musibah itu adalah azab yang disegerakan oleh Allah di dunia sebelum nanti di akhirat, saudara. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, berikutnya adalah tidak ada nama di sini. Kalau khataman bareng-bareng 30 orang setiap hari 1 juz untuk tiap orang. Setiap hari khatam. Apakah kita terhitung khatam dalam 1 hari 30 juz? Ya, ini adalah dari Ibu Rikonaah Sidoarjo. Iya, itu bentuk khatam Quran bagi secara kolektif, secara berjamaah. Nah, itu baru salah satu bentuk khatam Quran secara kolektif. Ya, dibagi 1 orang 1 juz. Jadi dalam 1 hari selesai. Nah, itu jadi khataman Qurannya pahalanya dibagi buat 30 orang. Ya.
Kalau ibu ingin dapat pahala khatam Quran, pahalanya penuh 30 juz, ibu baca sendiri. Dari Al-Fatihah sampai surat An-Nas yang terakhir. Begitu ya. Jadi kalau itu pahala khatam Quran, pahala juga. Tapi itu pahalanya kolektif. Nanti dibagi-bagi sesuai dengan bacaan kita masing-masing. Kita dapatnya 1 juz, ya pahalanya pahala 1 juz saja, bukan pahala 30 juz. Kalau ibu ingin mendapatkan pahala khatam Quran 30 juz semuanya tanpa ada yang dikurangi atau dibagi kepada orang lain, ya kita baca sendiri dari awal sampai akhir. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, berikutnya adalah dari Ibu Pina asal Kediri. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana jika dalam masa pandemi dan bulan Ramadan ini usaha makanan yang kami rintis mendapatkan pesanan yang lumayan banyak, di mana hal tersebut menyita waktu kami di siang hari untuk beribadah. Pegawai kami mendesak, justru ini bisa menjadikan ladang untuk beramal seperti menjadi bisa bersedekah dan tetap menafkahi keluarga. Betul. Lalu di malam harinya tetap bisa ibadah atau sholat malam tilawah. Bagaimana baiknya Ustadz? Apakah ini ujian di bulan Ramadan? Ya, ini ada seperti pisau bermata dua. Ya, bisa jadi ujian, bisa juga menjadi nikmat. Nikmat ketika kita mendapatkan banyak limpahan karunia rezeki, pesanan meningkat, order tambah, ya, sehingga bisa kapasitas produksi bisa full, ya kan? Dan bisa mempekerjakan orang lain, ya, di saat resesi ekonomi, di saat orang susah, di saat toko pada tutup, ya. Tapi bisnis kuliner, terutama yang menengah ke bawah, ya, ini subur, ya, ini menjadi ladang. Nah, ini satu sisi nikmat, tapi juga bisa menjadi ujian. Ujiannya apa? Mungkin kita merasa, nggak bisa maksimal ibadah di siang hari. Tapi jangan khawatir, ya. Kesempatan Allah memberikan kita ibadah itu terbuka luas. Ya, kita bekerja di siang hari dengan niat mencari ridha Allah, dengan niat kita bisa menafkahi keluarga kita dengan harta yang halal, dengan niat kita bisa membantu orang lain mendapatkan pekerjaan, ya, dengan pekerjaan itu dia bisa memberi nafkah kepada keluarganya, menjaga dirinya, kehormatan diri dan keluarganya, tidak minta-minta, ya, dapat rezeki yang halal, subhanallah. Ini juga ibadah kepada Allah SWT. Jadi semua amal dunia kalau kita niatkan untuk ibadah jadi ibadah. Adat bisa berubah menjadi ibadat, padahal hanya beda huruf ba saja. Adat dan ibadat. Ya, adat dalam kata ibadat itu ada. Hanya dalam ibadat ada tambahan huruf ba. Dalam adat nggak ada ba-nya. Adat bisa jadi ibadat. Kebiasaan dunia itu bisa menjadi ibadah kalau kita tambah dengan niat. Niat ibadah kepada Allah. Nah, jadi semua urusan dunia ini kita bisa niatkan jadi ibadah. Selama urusan dunia kita itu tidak bertentangan dengan syariat Allah. Jangan pula nanti, ya, urusan dunia seperti apa, mengantarkan minuman keras. Oh, Pak Ustadz, saya usaha juga nih buat makan istri, anak. Nah, itu haram. Nah, jenisnya, pekerjaannya juga harus sesuai dengan syariat. Ya, jadi syarat diterimanya amal sebagai ibadah, jenis perbuatannya itu juga harus dibenarkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menjual jasa menjual makanan haram, reseller makanan haram, ya. Enggak boleh, itu enggak dihalalkan oleh Allah. Gitu enggak jadi ibadah kalau reseller makanan halal. Reseller narkoba, wah, nauzubillah, jangan. Ya, reseller minuman keras, jangan, haram, bos. Ya, kalau reseller baju muslim, ya, jilbab, reseller kuliner yang halal, thayyib, ya, ini halal, bagus. Ya, kalau kita buat sendiri produksi di rumah bagus, walaupun mungkin menyita
di siang hari, ya, dari misalnya baca Quran atau ibadah yang lain, nggak apa-apa. Ya, sebab kita bisa ganti kok malam hari. Ya, kita bisa baca Quran sehari minimal 1 juz. Atau ketika kita bekerja di siang hari, kita bisa sambil menunggu pekerjaan, kita baca Quran. Sambil nunggu masakan kita matang, ya, baca Quran. Ya, baca Quran. Sambil bekerja, ini para pekerja karyawan itu setel murattal Al-Quran. Jadi ibadah, ya, supaya kerja kita lebih semangat, kerja kita jadi ingat akhirat, kerja kita jadi nikmat dan nyaman, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah insyaallah. Ya. Jadi banyak yang bisa kita lakukan. Jadi yang namanya kerja kan tidak harus, ya, sekian jam kerja, misalnya 1 hari 8 jam, lalu kemudian kita terus bekerja, enggak, kan ada jedanya, ada rehatnya, ada kita nunggu. Ini masak kuliner kan tidak langsung jadi, dia membutuhkan waktu. Nah, kita menunggu itu sambil kita baca Quran, kita banyak zikir kepada Allah, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jadi perlu diingat niat dan jenisnya, Ustaz, ya. Pertanyaan terakhir, Ustaz, berikut dari Sulistiono Yogani Suwarto. Bagaimana pahala dengan mendengarkan murotal, hukumnya bagaimana? Ya, mendengarkan bacaan Al-Quran itu berpahala. Idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dalilnya, jika dibacakan Quran, maka hendaklah dengarkan. Wa ansitu, dan diam. La'allakum turhamun. Kenapa? Dengan mendengar dan diam kita bisa meresapi, menghayati bacaan Quran itu. Supaya apa? La'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu rahmat itu ya pahala juga dari Allah. Ya, kesempatan kita mendengarkan yang baik daripada mendengarkan, ya, lagu-lagu, musik-musik yang tidak sesuai dengan syariat, melanggar aturan Allah dan Rasul, ya. Syairnya isinya mengajak kepada maksiat, ya, nauzubillah summa nauzubillah, atau bahkan tanpa kita sadar syair, lagu, musik itu mengajak kita kepada syirik dan kufur kepada Allah. Banyak yang begitu, kita nggak sadar. Kita cuma enak dengar lantunan lirik musiknya saja, tapi ternyata syairnya itu kufur. Banyak yang tidak sadar kita. Nah, daripada dengar itu, lebih baik dengar Quran. Ya, insya Allah berpahala. Kita mendengarkan dengan baik, ya, sehingga masuk ke dalam jiwa kita. Apalagi tujuannya untuk menjadi pembelajaran media buat anak-anak kita, supaya dia bisa menghafal Quran, dia bisa mencontoh bacaan Quran dengan baik, tahsin dan lain sebagainya. Itu bagus, insya Allah. Baik, alhamdulillah sesi tanya jawab sudah kita ikuti bersama. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu. Jazakallahu khair untuk Ustadz Fahmi Salim atas waktunya. Semoga berlimpah keberkahan untuk kita semuanya. Sedikit kesimpulan dari materi kita, mohon koreksinya Ustadz jika tidak sesuai. Bahwa tafsir Quran surat At-Taubah ayat 51 dalam kitab tafsir An-Nabulsi adalah bahwa segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah anugerah kebaikan yang akan memberikan rasa aman, rasa tentram dan kebahagiaan. Baik, saya Iwan Abdi selaku moderator mewakili seluruh tim kajian online Masjid Al-Irsyad Surabaya sampaikan permintaan maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Jangan lupa untuk jadwalkan dan ikuti kajian online sore nanti pukul 15.30 hingga 17 waktu Indonesia Barat bersama Ustadz Ahmad Mudzaffar Jufri MA dengan judul Fikih Ikhtilaf, Memahami dan Menyikapi Perbedaan. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi untuk seluruh jamaah Masjid Al-Irsyad Surabaya. Akhir kata sebagai penutup, mari bersama kita baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.